Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Sebelum kami menyampaikan sebuah presentasi, sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya dan tim-tim saya. Hai, perkenalkan nama saya Alisnya Marcelina dari kelas karyawan Prodi Akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rospita Naraziza dari kelas karyawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Effendi dari kelas karyawan Prodi Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dharma Prebiansa. Saya dari kelas karyawan jurusan manajemen. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismul Akzam dari kelompok 3 Bahasa Indonesia. Bismillah, perkenalkan, nama saya Sabri Nabil Mudzafar dari kelompok 3 Bahasa Indonesia. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Muzamil dari kelompok 3 Bahasa Indonesia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya Giri untuk menyampaikan presentasi, yaitu tentang teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah karangan bersifat informasi atau pengetahuan secara ringkas, jelas, padat, dan menarik untuk dibaca. Paragraf di dalam teks eksposisi bersifat gitu ilmiah atau non-fiksi. A. Ciri-ciri teks eksposisi: menjelaskan informasi atau pengetahuan mengenai topik tertentu, biasanya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Bentuk penulisan yang lugas, singkat, padat, dan jelas. Tulisan berisi fakta. B. Struktur teks eksposisi. 1. Judul. Dalam membuat judul harus menggambarkan sesuatu yang nantinya akan dibahas dalam teks. 2. Pernyataan pendapat atau tesis. Bagian awal teks eksposisi berisi topik yang diangkat penulis. Bagian ini disebut sebagai pembuka dan berisikan pendapat penulis. 3. Argumentasi. Setelah topik di pembukaan, selanjutnya adalah mendukung pernyataan atau opini dengan argumentasi berdasarkan fakta dan data yang kuat. 4. Penegasan ulang atau reiteration. Bagian ini ada di paragraf terakhir yang disebut sebagai penutup atau kesimpulan. Kalimat di bagian ini biasanya akan merujuk pada apa yang diangkat di bagian tesis. C. Jenis-jenis teks eksposisi. 1. Teks eksposisi definisi. Teks eksposisi definisi adalah paragraf eksposisi yang memaparkan mengenai definisi atau pengertian dari suatu topik. 2. Teks eksposisi proses. Teks eksposisi proses adalah tulisan yang berisi tahapan atau cara-cara untuk melakukan sesuatu dari awal sampai akhir. 3. Teks eksposisi ilustrasi. Teks eksposisi ilustrasi adalah paragraf yang menyajikan informasi atau penjelasan berupa gambaran sederhana
tentang suatu topik dengan topik lainnya. 5. Teks eksposisi perbandingan. Teks eksposisi perbandingan adalah paragraf eksposisi yang berisi ide atau gagasan yang disajikan dengan cara membandingkan. 6. Teks eksposisi pertentangan. Teks eksposisi pertentangan adalah paragraf eksposisi mengenai hal pertentangan akan suatu hal dengan hal lainnya. 7. Teks eksposisi berita. Teks eksposisi berita adalah paragraf eksposisi yang memberikan informasi dari kejadian yang sering ditemukan dalam berita atau surat kabar. 8. Teks eksposisi analisis. Teks eksposisi analisis adalah tulisan yang memisahkan suatu masalah dari gagasan utama menjadi beberapa subbagian. D. Contoh teks eksposisi. Pentingnya minum air putih untuk kesehatan tubuh. Tesis. Salah satu hal yang paling fundamental dalam menjaga kesehatan tubuh adalah minum air putih, sebab banyak manfaat yang diperoleh untuk tubuh. Minum air putih sanggup membersihkan segala bentuk toksin dari tubuh, serta membersihkan nutrisi penting ke dalam sel-sel tubuh. Argumen rata-rata tubuh membutuhkan 8 gelas air perharinya. Tidak hanya sanggup membersihkan tubuh dari unsur-unsur kontaminan, air juga sanggup mengisi tubuh tanpa menambah kalori. Menjaga keseimbangan minum air setelah makan akan membantu dalam proses penurunan badan lebih cepat. Penegasan ulang membuat target minum air putih sebanyak 8 hari secara rutin adalah sebuah keharusan sebab banyak manfaat yang terkandung di dalamnya. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya Saudari Alicia untuk melanjutkan penjelasan materi yang telah disiapkan. Saudari Alicia, kami persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks deskripsi. Pengertian teks deskripsi. Kata deskripsi berasal dari bahasa Latin, yaitu describe, yang artinya menggambarkan atau memberikan suatu hal. Teks deskripsi adalah teks yang berisi gambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa. Struktur teks deskripsi yaitu identifikasi, deskripsi, dan kesimpulan. Ciri-ciri teks deskripsi. Teks deskripsi memiliki ciri-ciri yang berbeda dari teks lainnya. Berikut ciri-ciri teks deskripsi secara umum. 1. Menggambarkan atau menjelaskan sesuatu. Yang kedua, penjelasan secara mendetail dan melibatkan panca indera. Yang ketiga, berusaha membuat pembaca dan pendengar merasakan adegan dan atau peristiwa di dalam teks. Yang keempat, melibatkan panca indera untuk membuat pembaca paham. Yang kelima, kalimatnya terfokus pada satu hal sesuai penjelasan. Selain ciri-ciri umum, ada ciri objek, tujuan, dan ciri isi teks deskripsi. Berikut penjelasannya. 1. Ciri objek teks deskripsi. Teks deskripsi bersifat khusus, sehingga objek yang dibicarakan kemungkinan berbeda dengan objek lainnya. Contoh kalimat teks deskripsi tentang burung merak dan keistimewaannya, atau teks deskripsi tentang pantai di Jawa Timur yang digambarkan khusus dan berbeda dengan pantai di daerah lain. 2. Ciri tujuan teks deskripsi. Teks deskripsi bertujuan menggambarkan atau melukiskan suatu objek atau perasaan, sehingga pembaca bisa memahami apa yang dideskripsikan. Yang ketiga, ciri teks deskripsi.
Isi teks deskripsi memiliki perincian bagian-bagian objek. Teks deskripsi memakai kata-kata khusus seperti ramah, hijau cerah, biru, kuning emas untuk menggambarkan tempat wisata yang dibicarakan. Struktur teks deskripsi. 1. Identifikasi. Identifikasi adalah tahapan awal yang berisi gambaran umum terhadap objek yang ingin disampaikan oleh penulis. Misalnya, mencari objek berdasarkan lokasi, sejarah, makna nama, dan pernyataan umum. Yang kedua, deskripsi. Bagian kedua ini berisi rincian tulisan berdasarkan tanggapan subjektif dari penulis. Teks deskripsi ini menjelaskan apa yang dilihat, misal bagian, komposisi, warna, dan kesan penulis tentang objek tersebut. Apa yang didengar, misal penulis membandingkan suara burung merak dengan suara dari jenis burung berbeda. Selain itu, penulis juga mengamati objek. Ada beberapa jenis pengembangan teks deskripsi, yaitu berdasarkan ruang, anggota-anggota bagian objek, proses sesuatu berlangsung, dan fokus penulisan. Yang ketiga, kesimpulan. Tahap terakhir adalah kesimpulan yang berisi kesan umum penulis pada objek yang dideskripsikan. Bagian terakhir ini bersifat pilihan boleh atau tidak. Pemakaian bahasa teks deskripsi. Teks deskripsi memakai kata umum, kata khusus, dan kata penjelas. Kata umum adalah kata yang mencakup banyak hal dengan ruang lingkup yang luas. Contohnya, kata melihat dan membawa. Kata khusus memiliki cakupan kata yang lebih sempit. Contohnya, kata khusus yaitu menjinjing, melirik, memandang, indah, menakjubkan, dan masih banyak lagi. Kalimat penjelas pada teks deskripsi berguna untuk memperjelas atau meyakinkan pembaca supaya lebih memahami suatu objek. Kalimat perincian ini untuk memperjelas kalimat utama. Contoh teks deskripsi. Berikut adalah contoh dari teks deskripsi. Parangtritis nan indah. Salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Tepatnya, Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Pemandangan Pantai Parangtritis sangat memesona. Di sebelah kiri, terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan, kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Kemolekan pantai serasa sempurna di sore hari. Di sore hari, kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan saat sangat istimewa. Lukisan alam yang sungguh memesona. Semburat warna merah keemasan di langit dengan kemilau air pantai yang tertimpa matahari. Sore menjadi pemandangan yang memukau. Rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore melingkupi seluruh tubuh. Banyaknya wisatawan yang selalu mengunjungi Pantai Parangtritis membuat pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Di pantai ini, kita bisa menyaksikan kerumunan anak-anak bermain pasir. Tua, muda, menikmati hembusan segar angin laut. Kita juga bisa naik kuda atau angkutan sejenis andong yang bisa membawa kita ke area karang laut yang sungguh sangat indah. Nah, di sini kita akan memperjelaskan strukturnya. Penjelasan strukturnya yaitu 1. Judul. Dari judulnya saja, kita sudah bisa mengetahui bahwa
teks akan membicarakan tentang keindahan dari pantai Parangtritis. Yang kedua, identifikasi atau gambaran umum. Pada paragraf pertama, dari teks menjelaskan mengenai gambaran umum dari pantai Parangtritis, mulai dari apa itu Parangtritis hingga detail lokasi dari pantai ini. Yang ketiga, bagian deskripsi. Penjelasan rinci mengenai pantai Parangtritis dijelaskan oleh penulis pada paragraf 2 dan 3. Penulis menuliskan deskripsi sesuai dengan penglihatannya yang terlihat pada kalimat pantai bersih dengan buih-buih putih, tebing yang sangat tinggi, semburat warna merah keemasan di langit, dan sebagainya. Yang keempat, kesimpulan atau kesan. Simpulan serta kesan dari teks di atas adalah penulis sangat mengagumi keindahan dari pantai Parangtritis dan ada banyak kegiatan yang dapat dilakukan oleh para wisatawan di pantai ini untuk menikmati keindahannya. Baik. Bab 3. Teks narasi. Teks narasi adalah jenis teks yang menyajikan serangkaian peristiwa, kejadian, dan disusun secara kronologi sesuai urutan waktunya. Peristiwa itu bisa benar-benar terjadi karena bisa juga hanya khayalan saja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, narasi adalah cerita atau deskripsi sebuah kejadian atau peristiwa. Jadi, teks narasi adalah teks yang menyampaikan sebuah cerita berupa rangkaian peristiwa yang terjadi. Teks 1. Teks berisi tentang cerita, kisah, dan peristiwa tertentu yang menggunakan gaya bahasa naratif. 2. Cerita memiliki alur yang jelas dari awal hingga akhir cerita. 3. Terdapat suatu peristiwa maupun konflik. 4. Memiliki unsur-unsur pembentuk berupa tema, latar, alur, karakter, dan sudut pandang. C. Tujuan teks narasi. Tujuan sebuah teks narasi antara lain 1. Memberikan informasi untuk menambah pengetahuan. 2. Memberikan wawasan kepada pembaca. 3. Memberikan hiburan. 4. Memberikan pengalaman estetis kepada pembaca. D. Struktur teks narasi. Struktur teks narasi terdiri atas hal berikut. 1. Orientasi. Tokoh serta watak dari setiap tokohnya dan apa yang sedang terjadi. 2. Komplikasi. Pada bagian ini, penulis menceritakan kejadian penting, sebab dan pemicu yang menimbulkan konflik antar tokoh yang menimbulkan peristiwa lain sebagai akibat dari konflik sebelumnya, hingga mencapai puncaknya. 3. Resolusi. Pada bagian resolusi ini, konflik menurun dan dapat diselesaikan. 4. Reorientasi. Bagian ini merupakan penutup teks yang berisi pesan moral cerita tersebut. Tahap ini tidak wajib dalam sebuah teks narasi. E. Jenis teks narasi. Ada 3 jenis teks narasi, yaitu narasi informatif. Narasi informatif adalah karangan yang bertujuan menyampaikan sebuah informasi dengan tepat mengenai suatu peristiwa atau kejadian. 2. Narasi artistik. Karangan narasi artistik adalah sebuah karangan yang menceritakan suatu kisah atau peristiwa yang bertujuan memberikan pengalaman estetis kepada pembacanya. 3. Narasi sugestif. Narasi sugestif menceritakan sebuah peristiwa atau kisah dengan maksud terselubung kepada pembaca atau pendengarnya. G. Cara menyusun teks narasi. Langkah-langkah menyusun teks narasi. 1. Cara dan tentukan terlebih dulu tema serta amanat yang ingin disampaikan. 2. Tentukan sasaran pembaca. 3. Buat rancangan mengenai peristiwa utama dalam bentuk alur sesuai skema yang ingin ditampilkan. Rangkai urutan peristiwa utama tersebut menjadi 13 beberapa bagian.
pembukaan, perkembangan, dan akhir cerita. 4. Buat perincian dan penjelasan mengenai kejadian-kejadian utama secara mendetail untuk dijadikan sebagai pendukung cerita. 5. Susun skema tokoh, watak, alur, latar, dan sudut pandang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan teks argumentasi. A. Pengertian teks argumentasi. Pengertian teks argumentasi adalah teks yang di dalamnya terdapat alasan, penjelasan, kritik, dan pembuktian yang disertai dengan fakta aktual, valid, dan nyata, dengan alasan-alasan yang objektif serta logis sehingga dapat mempengaruhi pembaca. Kata argumentasi atau argumentatif berasal dari kata dasar argumen yang berdasarkan kamus KBBI memiliki makna sebuah alasan atau sebuah sanggahan yang digunakan untuk menolak atau mengkritik suatu pendapat, pendirian, gagasan, atau ide dari orang lain dengan alasan yang masuk akal atau rasional. Teks argumentasi dapat diartikan sebagai sebuah bentuk tulisan yang di dalamnya terdapat sebuah alasan, penjelasan, pro dan kontra, serta pembuktian yang disertai dengan fakta aktual, valid, dan nyata, yang disertai dengan alasan-alasan yang objektif serta logis sehingga memberikan sebuah kepercayaan terhadap pembaca. B. Ciri-ciri teks argumentasi. Yang pertama, terdapat fakta yang disajikan untuk memberikan pembuktian kepada pembaca, biasanya disajikan dalam bentuk grafik, gambar, fakta berita, kutipan pendapat ahli, dan lain-lain. Yang kedua, menjelaskan pendapat yang dapat meyakinkan dan mempengaruhi pendengar atau pembaca. Yang ketiga, terdapat sebuah gagasan atau ide yang disampaikan. Yang keempat, terdapat alasan berupa data, fakta, dan argumen yang mendukung. Yang kelima, terdapat sumber ide berupa pengalaman, pengamatan, atau penelitian. Yang keenam, pendapat disampaikan dengan merumuskan sebuah masalah dengan cara logis, analis, dan kritis. Yang terakhir, terdapat kalimat penutup dengan memberikan kesimpulan secara general dan menyeluruh terkait tentang solusi dalam menyelesaikan masalah. C. Struktur teks argumentasi. Ada 3 struktur dalam teks argumentasi. Yang pertama, pendahuluan. Teks argumentasi memuat argumen yang akan disampaikan atau dengan menunjukkan dasar atau landasan dari sebuah argumen. Teks ini bertujuan untuk menyampaikan argumentasi yang dapat memikat dan meyakinkan pembaca dengan menggunakan gaya bahasa yang menarik. Yang kedua, tubuh argumentasi. Bagian ini berisi berupa penyampaian pendapat yang berfokus pada usaha yang membuktikan pendapat atau gagasan yang telah disampaikan di awal bagian pendahuluan. Tulisan yang disampaikan bisa berupa fakta, data, dan alasan yang logis. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan adalah struktur argumentasi yang terakhir. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada pembaca bahwa gagasan atau pendapat yang diberikan sesuai dengan kebenaran dan dapat dipercaya. D. Jenis teks argumentasi. Teks argumentasi dibagi menjadi beberapa jenis seperti yang akan dijelaskan di bawah ini. 1. Teks argumentasi rincian. Jenis teks argumentasi rincian merupakan teks yang berisi genarai pendapat dan alasan penulis yang disertai beberapa perincian. 2. Teks argumentasi contoh. Teks argumentasi contoh merupakan teks yang berisi genarai pendapat dan alasan penulis yang disertai dengan beberapa contoh sebagai bukti bahwa pendapat penulis benar dan tidak dapat disangkal lagi oleh pembaca. Yang ketiga, teks argumentasi sebab akibat. Teks argumentasi selanjutnya adalah teks argumentasi sebab akibat, yang merupakan sebuah teks yang dikembangkan dengan menyampaikan sebab-sebab yang diakhiri dengan pernyataan sebagai akibat dari sebab tersebut. Yang keempat, teks argumentasi akibat sebab.
Konstrat dengan teks argumentasi sebab akibat. Teks argumentasi akibat sebab merupakan teks yang dikembangkan dengan menyampaikan terlebih dahulu apa akibatnya, baru dicari apa penyebab yang mendasarinya. Langkah menyusun teks argumentasi. Untuk dapat menulis teks argumentasi, maka harus melakukan langkah-langkah yang tepat. Inilah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menulis teks argumentasi. Pertama, harus memilih dan menentukan pokok permasalahan, apa yang akan diangkat dan dituangkan ke dalam teks argumentasi. Selanjutnya, harus merumuskan pokok-pokok permasalahan dengan kalimat yang jelas dan membuat grafik yang benar. Kemudian, harus menetapkan tujuan dari teks argumentasi tersebut. Setelah itu, lalu kumpulkan berbagai bahan yang berupa fakta, keterangan, kesaksian orang lain atau para ahli sebelum menuangkan ide pokok ke dalam suatu tulisan. Kemudian juga harus sudah mempelajari pustaka dan mencatat kutipan yang akan disajikan, referensi, dan data tulisan. Selanjutnya, lakukan juga beberapa proses ini. Di antaranya menganalisis, menguji, membandingkan, menghubungkan fakta, keterangan, kesaksian, catatan, dan kutipan. Kemudian menguraikan dan menyusun keterangan dengan menarik dan logis serta membuat kesimpulan atau ringkasan teks argumentasi. Tahap terakhir yaitu membaca ulang teks argumentasi yang sudah dibuat untuk mengetahui kelengkapan dan juga memastikan tulisan sudah sempurna. Perbaiki jika masih ada kesalahan di dalam tulisan tersebut. Persuasi. Yang pertama, pengertian teks persuasi. Teks persuasi adalah teks yang fungsi utamanya mempengaruhi pendapat, perasaan, dan perbuatan pembaca. Teks persuasif adalah teks apapun di mana tujuan utamanya adalah untuk menyajikan sudut pandang dan berupaya membujuk pembaca. Tujuan teks persuasi. Teks persuasif bertujuan untuk meyakinkan pembaca agar ide, gagasan, atau pendapat asli penulis itu benar. Biasanya, teks persuasif ini digunakan untuk membuat iklan atau imbauan khusus. Selanjutnya, jenis teks persuasi. Yang pertama, persuasif propaganda. Persuasi propaganda merupakan teks yang isinya berusaha menggiring pembaca atau pendengar terhadap opini tertentu. Tujuan dari teks informasi itu adalah untuk mempengaruhi pembaca agar secara sadar mau melakukan sesuatu. Contoh paragraf persuasif propaganda adalah: mengonsumsi mie instan bersama nasi putih sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Namun, sedikit yang mengetahui bahwa kebiasaan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif pada tubuh. Perlu diketahui bahwa menyantap mie instan dengan nasi putih secara bersamaan bisa mengakibatkan obesitas kelak yang terjadi karena zat karbohidrat dominan di dalam mie instan dan nasi putih akan membuat perut kenyang sementara waktu, kemudian membuat perut menjadi sering lapar dan Anda bisa makan lebih banyak daripada sebelumnya. Contoh paragraf persuasi politik, yaitu waktu pemilihan umum hanya tinggal menghitung hari. Ayo kita gunakan hak pilih untuk menentukan siapa pemimpin yang terbaik bagi Republik Indonesia. Cegah agar jangan sampai hak suara Anda disalahgunakan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab dengan menghindari golput. Selanjutnya, persuasif advertensi. Persuasif advertensi merupakan teks yang berusaha untuk membujuk pembaca atau penonton untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Teks persuasi jenis ini diharapkan dapat mempengaruhi konsumen untuk membeli barang yang ditawarkan, dan sebaliknya jika tidak mampu mempengaruhi konsumen, teks persuasi akan menjadi kurang baik. Contoh persuasif advertensi. Belakangan ini banyak produk dan merek air mineral yang beredar dalam kemasan yang tidak sesuai standar kesehatan sehingga dapat disadari produk-produk tersebut justru bisa membahayakan kesehatan. Tetapi Anda tidak perlu khawatir karena ini sudah hadir Tequa, air mineral dengan kemasan dan standar kesehatan yang telah teruji. Yang keempat, persuasif pendidikan.
Persuasif pendidikan ialah jenis teks persuasif yang berusaha agar pembacanya mengikuti atau mempelajari dan bersikap sesuai pendidikan yang sedang diberikan. Contoh paragraf persuasi pendidikan, yaitu guru dan orang tua murid masih banyak yang tidak sabar dalam mendidik anak-anak. Padahal kesabaran adalah faktor utama dalam pendidikan. Kesabaran diperlukan agar anak bisa mengembangkan potensinya secara maksimal